Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahrus Nurwafik. Saya duduk di kelas 2 SMA SMK Pertiwi Kuningan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi BCA tentang CPC atau Cash Processing Center. Adalah tempat atau ruangan khusus yang memenuhi standar keamanan untuk melakukan proses dan penyiapan atau penyimpanan uang tunai. Singkatnya, CPC adalah tempat untuk memproses uang tunai. Jadi, sebelum uang tunai dikirim kepada ATM, uang tunai disortir dan dihitung di bagian CPC. Lalu selanjutnya ada ruangan-ruangan apa saja yang ada di CPC. Yang pertama ada ruang searching. Tentunya seperti sesuai namanya, ruang searching merupakan tempat masuk dan keluar dari gedung CPC. Selain itu, ruang searching juga merupakan tempat dilakukannya pemeriksaan atau penggeledahan seluruh petugas CPC. Jadi, ketika kita menjadi petugas CPC, kita harus melakukan QC check kepada diri kita sendiri oleh satpam yang ada di sana. Seperti melakukan pengecekan kepada kantong, melakukan pengecekan kepada seluruh badan, itu semua dicek di ruangan searching. Lalu selanjutnya ada ruang proses atau ruangan pertama setelah masuk ke gedung CPC. Ruang proses adalah tempat melakukan pemrosesan uang tunai seperti perhitungan, penyortiran, pengembanan, pengebrudan, pembongkaran, dan yang terakhir pengisian uang tunai ke dalam kaset ATM atau CRM. Nah, jadi setelah kita melakukan searching room, kita langsung melakukan pengebrudan, pengembanan, dan pengepekan. Lalu setelah uang dijadikan dalam bentuk pack, uang akan dimasukkan ke dalam canvas bag atau tas yang berisi kaset-kaset untuk masuk ke dalam mesin ATM tersebut. Lalu, selanjutnya ada ruang packing. Ruang packing adalah tempat dilakukannya packing uang tunai ke dalam plastik uang. Simpelnya seperti ini. Ketika uang tersebut sudah kita masukkan ke dalam packing atau packing bag, uang akan dikirim ke ruang packing. Fungsinya untuk apa? Jelas untuk merapikan kembali packingan yang sudah dirapikan oleh ruang proses. Lalu selanjutnya ada ruang khazanah. Singkatnya seperti ini. Ruang khazanah adalah ruang untuk menyimpan semua uang tunai dan kaset yang berisi uang tunai. Fungsinya atau singkatnya adalah dari ruangan packing, petugas packing mengepek uang dan merapikan uang dan menyortir uang. Lalu setelah itu dari ruang packing, uang dikirim ke ruangan khazanah. Yang ruangan khazanah adalah tempat menyimpannya atau kita sebutnya sebagai gudangnya uang. Selanjutnya ada ruangan loading. Jelas seperti namanya, ruangan loading adalah ruangan yang berfungsi untuk memasukkan semua kaset-kaset uang atau semua kaset yang sudah kita isi uang menuju mobil yang sudah disiapkan oleh ATM BCA tersebut. Yang akan nanti mobilnya akan dikirim ke berbagai ATM yang sudah tersebar di seluruh Indonesia atau seluruh daerah yang ada ATM-nya. Lalu selanjutnya ada alur masuk dan keluar dari gedung CPC tersendirinya. Start. Yang pertama seperti biasa masuk ke dalam gedung CPC-nya. Lalu yang kedua, setelah masuk ke dalam gedung CPC, si petugas harus melapor ke satpam atau siapapun yang ada di gedung CPC yang bersangkutan dengan keamanan. Lalu selanjutnya, petugas masuk ke locker room untuk mengganti pakaian menjadi pakaian model jumpsuit. Lalu selanjutnya, petugas melapor ke satpam area dalam gedung CPC. Jadi gedung CPC memiliki dua satpam. Yang pertama satpam untuk mengecek bagian luar kita sebelum ganti baju. Yang kedua satpam untuk mengecek semua bagian kita setelah ganti baju. Untuk meringankan atau meminimalisir adanya kecolongan atau pengambilan uang secara tidak teratur. Seperti itu. Lalu ada mengikuti prosedur pemeriksaan atau penggeledahan oleh petugas keamanan. Jadi setelah masuk dua keamanan, kita digeledah lagi untuk memastikan kalau kita tuh benar-benar steril. Karena masuk ke dalam gedung CPC tidak gampang teman-teman. Karena masuk ke dalam gedung CPC kita harus memiliki lisensi dan juga kepercayaan oleh ininya. Lalu masuk ke gedung CPC dan melapor ke leader atau supervisor sebelum bekerja. Lalu selanjutnya melakukan pekerjaan sesuai dengan arahan leader atau supervisor. Lalu melapor ke supervisor lagi sesudah bekerja.
lalu keluar dari gedung utama CPC. Ini konsepnya sama seperti di awal. Bedanya, setelah kita masuk, kita harus dicek sampai benar-benar steril sekali. Karena jika kita tidak steril, dikhawatirkannya kita membawa uang 1 lembar atau bahkan 10 lembar, kan itu termasuk adalah tindakan pidana ya teman-teman. Lalu selanjutnya unit kerja cash management, yaitu adalah unit kerja cash management merupakan salah satu unit kerja di CPC yang bertugas untuk memproses uang tunai di ruang proses. Lingkup pekerjaannya seperti berikut. Yang pertama penyortiran uang tunai, yang kedua perhitungan uang tunai, yang ketiga pengebanan uang tunai, yang keempat pengebrudan uang tunai, dan yang kelima cash balancing atau kita memastikan kalau uang yang sudah kita ban atau kita pack itu sama jumlahnya dengan siapa yang mengepack tersebut. Lalu ada cash of name terakhir. Lalu cara penyortiran uang tunai itu sangat mudah teman-teman. Hanya ada 4 dan tambahannya 2 lagi. Lalu caranya adalah yang pertama memisahkan uang dengan denominasinya. Lalu memisahkan uang tunai berdasarkan emisinya, memisahkan uang tunai berdasarkan kelayakannya, merapihkan uang tunainya. Lalu yang kedua adalah perhitungan manual. Perhitungan manual ini dengan sedikit rumit ya teman-teman. Menghitung uang tunai per 100 lembar. Jadi kita memiliki uang tunai, kita harus memiliki per 100 kita hitung. Per 100 kita hitung seperti itu. Lalu yang kedua perhitungan menggunakan mesin. Nah, ini mesin ini paling gampang ya teman-teman ya, karena kita hanya masukkan saja uangnya nanti muncul lah seperti itu. Cara menggunakan alat penghitung uang kertas. Ya, ini sangat mudah. Yang pertama pastinya kita harus memiliki alatnya. Yang kedua, kita harus menyalakan alatnya tersebut. Lalu, mengatur mode pada alat perhitungan uang kertas. Karena ada juga yang perhitungan uang koin. Lalu, mengatur limit stacker pada alat penghitung tersebut. Menyimpan uang di hover atau biasanya kalau kalian pernah memakai alat penghitung uang yang hanya kotak itu, dia ada cakupan kecil untuk menaruh uang. Nah, itu dimasukkan ke situ uangnya dan akan dihitung secara otomatis. Lalu menyimpan uang ke dalam hover pada alat penghitung uang seperti itu ya. Setelah itu ya seperti biasalah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya seperti itu ya. Menggunakan alat sortir ULE atau ULTE. ULE atau ULTE akan dijelaskan di materi selanjutnya atau sebelum materi ini ada sih. ULE itu adalah uang yang layak edar. ULTE adalah uang yang tidak layak edar. Yang pertama pastinya menyiapkan alat sortirnya. Karena alat sortirnya itu berbeda dengan mesin penghitung uang tersebut. Lalu mengatur mode pada alat sortir UL atau ULTE, mengatur limit stacker pada alat tersebut, lalu menyimpan uang pada hover seperti yang sama seperti money counter. Jika uang terjepit di mesin sortir, segera mengambil dan menseret mesin atau mereset mesin. Menseret lagi, oke. Setelah selesai digunakan, segera matikan alat sortir ULE. Lalu cara pengebalan uang ini cukup mudah dan ini mudah sekali ya teman-teman ya. Pengebalan uang ini yang pertama pastinya menyortir uang. Oke, lalu selanjutnya uang tunai, menghitung uang tunai menggunakan mesin hitung atau mesin ULE dan ULTE. Nah, setelah itu kita pisahkan denominasi 100.000 dan denominasi 50.000 agar apa? Agar kita mudah untuk mengeban atau mengebrut ya. Mengeban uang. Nah, syaratnya apa untuk mengeban uang, Mas? Syaratnya adalah yang pertama, uang harus searah semua. Jadi uang itu kan ada yang muka dan ada yang belakang. Nah, itu harus searah semua. Yang muka, semua yang belakang, semua. Lalu kita hitung dengan menggunakan money counter sebanyak 100 lembar. Ketika sudah 100, kita ban. Ketika sudah 100, kita memban. Lalu selanjutnya pengebrudan tidak jauh beda dengan pengebanan. Pengebrudan adalah uang yang sudah 100 lembar itu dikumpulkan per 10 ban. Jadi 100 lembar uang dikumpulkan menjadi 10 tumpuk. Lalu nanti dikaretin lagi atau dilakban lagi untuk menjadi 10 ban uang. Lalu selanjutnya melakukan cash balancing, mencocokkan uang masuk dengan jumlah uang pada sistem, menyeimbangkan jumlah uang yang masuk dan jumlah pada sistem seperti yang tadi saya katakan. Melakukan cash of name. Nah, cash of name ini ya teman-teman yang sangat berpengaruh, menghitung jumlah uang yang ada di khazanah,
membandingkan jumlah uang yang berada di ruang khazanah dengan laporan harian masuk ke dan keluar. Lalu selanjutnya, materi selanjutnya, formulir kerja unit cash management. Formulir yang ada adalah formulir proses uang tunai dan formulir OR ya. Cara mengisi formulirnya sebagai berikut. Masukkan nama teller, lalu masukkan tanggal sekarang, lalu masukkan perusahaan atau asal uang, dan yang terakhir masukkan nominal, seperti itu. Lalu ada perincian uang ini mengisi perincian uang yang harus sesuai dengan jumlah nominal tersebut. Ini adalah yang tertera pada ini formulir yang harus kita isi untuk menjadi petugas CPC. Seperti itu. Mungkin cukup sekian materi dari saya, Ananda Fahros Nurwafik dari SMK Pertiwi. Mungkin kalau jika ada salah kata, saya meminta maaf ya kepada penonton semua, karena yang benar hanya ada di Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Oke.